Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok yang akan membawakan podcast bertema judul atau bahayanya judul ketika sudah ketagihan. Saya Jendral Raffi Ramadan sebagai host. Saya Nala Royan Andi Sulistyo sebagai narasumber. Saya Gulam Masjid Badali sebagai narasumber kedua. Saya Zaki Nopal sebagai kameramen. Teman-teman, di era digital sekarang kita tuh kan sering banget ya scrolling media sosial, Instagram, Facebook. Nah, sering kali kita juga ngelihat ada iklan judol, biasanya ya Zeus itu kan petir lah ya. Benar. Nah, dan hal ini tuh udah menjadi semacam kayak kita tuh udah jadi saking banyaknya iklannya, kita tuh jadi kenal gitu loh, kayak secara tidak sadar ini Zeus nih petir judol. Itu sebenarnya nggak bagus ya. Nah, coba kita mulai dulu deh. Menurut kalian kenapa sih judul itu gampang banget atau marak banget terjadi di mahasiswa sekarang? Kalau menurut saya sih karena aksesnya tuh gampang ya diakses, karena sekarang kan teknologi kan makin maju ya, dari internet sampai HP, bahkan dari HP kita juga udah bisa akses gitu ke situs-situs judol yang belum maksimal gitu diurus sama pemerintah, kayak harusnya kan bisa diblokir segala macam kan. Ya. Terus juga ada faktor dari promosi judol yang gampang banget, bahkan sekarang ada orang-orang lagi nge-stream kan banyak ada iklan-iklan judol tuh. Yeah. Terus misal kita lagi nonton, kan ada teman-teman yang nonton film bajakan gitu, bukan kita. Benar, kan ada tuh biasanya banyak iklan-iklan judol. Dari situ tuh aksesnya gampang banget gitu sih. Iya sih. Memang kalau kita lihat-lihat nih, iklan-iklan sekarang juga nggak susah difilter ya. Iya. Karena memang banyak masuk aja itu terus. Nah, menurutmu dampak negatifnya apa tuh kira-kira judul ini? Sih banyak ya. Salah satunya yang paling banyak pasti ini ya, dari judul tuh bisa terjerat pinjau juga, merusak mental juga bisa, terus bikin hubungan keluarga buruk juga bisa. Nah, benar. Itu aku setuju. Bahaya banget emang judul, kacau. Apalagi kalau orang-orang yang finansialnya kurang cukup kan, terus malah ikut judul, ya udah malah makin. Anehnya, iya itu betul, karena setauku bukan judul ya, judi secara general ya. Itu kalau mungkin di luar negeri, itu judi kan sebagai hal yang experience. Kita melakukan itu buat dopaminnya doang, buat experience. Namun anehnya di sini dilakukan buat nyari duit. Iya, dijadiin pekerjaan. Iya, mereka pengen kaya nih. Padahal kan enggak. Memang secara intinya memang udah nggak benar. Iya. Cuman di kita malah jadi jauh lebih buruk gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan yang tadi Mas Badra bilang udah finansialnya udah rendah, terus mereka udah ketagihan, kan mereka pasti kan punya semacam pendapat kayak kita cuma perlu satu pemenang spin menang, enggak ternyata kan ada rungkat gitu. Dari segi pikirannya juga udah kena gitu, bikin mereka ketagihan pola pikir. Nah, menurut kamu secara Islam judul itu kayak gimana? Ya, dari Islam juga harusnya udah melarang ya, dari segi bukan cuma judul ya, maksudnya dari judinya aja secara general tuh udah dilarang, karena dalam Islam tuh juga disebut maisir dan hukumnya juga haram gitu. Kalau nggak salah tuh ada Allah tuh berfirman tuh dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, berhala, dan
mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Makanya kita disuruh ngejauhin itu. Jadi dari segi agama pun emang juga udah dilarang gitu. Bukan cuma apa ya? Ya kita kan juga bisa mikir gitu, itu dampaknya buruk. Terus di agama juga dilarang, ya emang harusnya dijauhin gitu. Atau aku setuju sih, memang secara agama kan hal-hal yang berbau tidak pasti itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Makanya betul. Kita aja kalau misalkan beli barangnya nggak kelihatan, nggak ada, kita nggak tahu, itu aja nggak boleh. Harus ada wujudnya kan. Iya, betul. Menurut Mas Royan, kira-kira cara kita mahasiswa ini biar bisa menghindari diri gitu dari judul ini, karena kan seperti yang kita tahu kan, banyak dari orang yang awalnya judul ini kan nyoba-nyoba ya. Iya, betul. Itu kan bahaya banget ya, nyoba-nyoba terus ketagihan. Jadi ketagihan. Mas Royan gimana tuh? Apa nih cara mencegahnya? Iya, cara mencegahnya. Menurut saya sih baik kalau dari awal tahu emang judul itu bahaya, mending dijauhin aja, nggak usah coba-coba lah. Walaupun penasaran kayak apa, ya lebih baik dijauhin aja lah daripada terjerumus. Kalau terjerumus kan kecanduan, bisa bahaya. Ngeri banget. Bahkan ada sampai yang bunuh diri kan. Iya, gitu itu udah parah banget sih. Apalagi yang bisa sampai maling. Iya, itu. Maling duit orang. Udah jadi ruginya sampai kena orang lain. Terus kalau misalkan merugikan kan diri sendiri, jangan bawa orang-orang yang dikenal gitu sih. Betul. Nah, seperti yang kita lihat, sebenarnya judul itu tuh hal yang mungkin terkesan sepele, namun kalau misalkan kita sudah kecanduan itu menjadi hal yang berbahaya gitu. Nah, bahaya. Salah satu alasan judul ini ada sebenarnya memang karena yang kita bisa lihat susah banget difilter judul itu, karena mereka tuh masif banget masuknya. Mulai dari iklan ataupun ya seperti tadi gampang banget lah. Iya, terlalu gampang gitu. Makanya mahasiswa atau anak-anak remaja itu harus bisa melindungi diri agar mereka itu menghilangkan pemikiran bahwa kita coba-coba itu nggak usah, stop dulu. Kita stop dari coba-cobanya. Kita benar-benar harus membentengi diri, karena itu tuh bukan hal yang berdampak positif gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjut di sini membahas fenomena yang lagi hangat, yaitu judi online di Indonesia, tentang dampaknya, penanganan, dan fakta-fakta terbarunya. Gambaran umum, menurut data terbaru dari Otoritas Keuangan Indonesia, transaksi judi online menurun tajam di tahun 2025, setelah penindakan intensif dari pemerintah dan lembaga terkait. Jumlahnya turun dari ratusan triliun rupiah menjadi sekitar 100 lebih triliun. Penurunan ini menunjukkan adanya kerjasama antar lembaga yang semakin efektif dalam memberantas judol. Kedua, upaya pemblokiran konten. Pemerintah juga mengambil langkah tegas. Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir akses lebih dari 800.000 konten judi online di berbagai platform digital. Ini dilakukan agar ruang digital kita tetap aman dan sehat bagi masyarakat. Ketiga, tantangan teknis. Tantangan ini belum selesai. Banyak sekali situs judi online ilegal yang menggunakan teknologi dan layanan besar untuk menyamarkan jejaknya. Misalkan mereka menggunakan penggunaan infrastruktur dari perusahaan besar agar situs mereka tidak mudah diblokir. Bagian 4, penindakan hukum. Selain itu, polisi juga aktif mengungkap kasus judi online. Baru-baru ini, pihak berwajib menangkap beberapa pelaku dari jaringan judi internasional yang beroperasi di Indonesia. Masalah judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merembet ke ranah sosial yang lebih luas. Salah satu dampak yang memprihatinkan adalah ketika bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, justru disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Hal ini menunjukkan bahwa judi itu tidak hanya merusak pelaku, tapi juga merusak tujuan mulia dari sistem bantuan sosial itu sendiri. Dalam Islam, bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian dan amanah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Ketika amanah disalahgunakan, maka yang rusak bukan hanya keuangan, tetapi juga nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab. Akibatnya, kepercayaan sosial dapat menurun dan tujuan untuk saling menolong menjadi terhambat. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi pengingat bahwa judi online bukan hanya sekedar persoalan pribadi, melainkan persoalan moral dan sosial. Menjauhi judi berarti menjaga amanah, melindungi hak orang lain, dan ikut menjaga kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.